Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hirunisa dengan NIM belakang 097. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul peran Glycogladium virens sebagai agen antagonis untuk mengendalikan penyakit busuk akar atau Rhizoctonia solani pada tanaman tomat. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, di sini dari yang kita ketahui bahwa tanaman tomat ini merupakan komoditas hortikultura yang paling sering dibudidayakan oleh petani-petani kita di Indonesia. Namun, dengan seiringnya waktu berjalan, produksinya ini sering lambat oleh penyakit busuk akar yang disebabkan oleh Rhizoctonia solani. Penyakit ini dapat merusak sistem perakaran serta menghambat penyerapan unsur hara dan air yang mengakibatkan produksinya menurun. Dari banyaknya kasus yang sering kita jumpai bahwa petani kita ini masih banyak yang mengandalkan fungisida kimia. Sayangnya, penggunaan fungisida ini dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan, kesehatan, dan juga memicu resistansi patogen. Oleh sebab itu, perlu adanya alternatif yang ramah lingkungan. Salah satunya dapat kita lakukan pemanfaatan cendawan antagonis, yakni salah satunya ada cendawan Glycogladium virens. Teman-teman tahu apa itu Glycogladium virens itu? Nah, Glycogladium virens ini merupakan salah satu cendawan yang memiliki potensi besar dalam menekan perkembangan Rhizoctonia solani. Nah, perlu kita ketahui bahwa Glycogladium virens ini sebenarnya sudah tersedia di dalam tanah. Namun, untuk menekan pertumbuhan jamur tersebut, penyakit tersebut, kita perlu adanya seperti membudidayakan Glycogladium ini, teman-teman. Jadi, kita dapat melakukan isolasi mandiri atau membeli dari peneliti-peneliti yang sudah mengisolasi tersendiri. Jadi, untuk lebih efektifnya kita dapat menambahkan Glycogladium ini dengan cara melakukan penyiraman kepada tanamannya atau berupa media pupuk. Itu juga bisa membantu memperbanyak Glycogladium yang ada di dalam tanah. Bagaimana cara kerja dari Glycogladium virens ini dalam menekan perkembangan Rhizoctonia solani? Nah, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, untuk mekanisme kerja Glycogladium virens ini sebenarnya ada beberapa mekanisme yang dapat saling melengkapi. Namun di sini saya akan menjelaskan mekanisme dari mikoparasitismenya aja ya teman-teman. Nah, untuk Glycogladium virens ini sudah mampu mengenali hifa Rhizoctonia solani. Dengan mengenali hifa tersebut, maka Glycogladium ini dapat mudah untuk melilit dan menempel pada dinding selnya hifa Rhizoctonia solani. Dengan adanya bantuan dari enzim hidrolit seperti kitinase, beta 1,3 glukonase, dan protease, cendawan ini mampu menembus dinding sel patogen sehingga hifa Rhizoctonia solani ini dapat mengalami lisis atau hancur. Nah, akibatnya dari dapat menembus dinding selnya ini dapat menyebabkan pertumbuhan patogennya terhambat. Bahkan hifa Rhizoctonia solani ini dapat mati. Dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas yang dilakukan itu cukup tinggi. Misal, pada pengaplikasian Glycogladium virens ini mampu menekan pertumbuhan Rhizoctonia solani hingga 65
sampai 70%, sekaligus dapat memperbaiki pertumbuhan bibit tomat. Selain sebagai agen pengendali hayati, cendawan ini juga berfungsi sebagai biofertilizer karena dapat meningkatkan vigor bibit, tinggi tanaman, jumlah daun, dan produktivitas buah. Dari apa yang saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa Glycocladium virens tidak hanya berperan sebagai pengendalian hayati, tetapi juga sebagai biofertilizer yang mendukung pertumbuhan tanaman tomat dengan baik. Dengan demikian, pemanfaatan cendawan ini menjadi strategi yang penting untuk mewujudkan pertanian tomat yang sehat, produktif, dan berkelanjutan. Demikian penjelasan materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.